Nah, politik uang ini kan dari dulu memang jadi problem kita ya, tantangan berat menurut saya yang itu juga menjadi catatan banyak kalangan karena salah satu kritik dari pilkada langsung atau pemilu langsung itu kan karena politik uang. Makanya sempat beredar kemarin kalau Pak Rahmat amati itu sempat ada wacana untuk mengembalikan pilkada ke DPRD. Karena salah satunya karena ada money politik dan juga maksudnya ya seperti itulah gitu, high cost segala macam. Kalau sama-sama high cost yang mending DPRD gitu ya. Tentu DPRD lebih ini. Tapi kita tentu tidak boleh pesimis ya, karena tentu di DPRD kita juga pernah alami dan tidak maksimal juga gitu ya menghasilkan calon. Nah, bagaimana kira-kira tantangan yang terbesar ini menurut saya yaitu politik uang agar bisa kita mungkin kalau dihilangkan mungkin itu absurd ya, tapi sangat diminimalkan dengan adanya perangkat Bawaslu dan juga mungkin kelompok masyarakat yang makin tersadarkan secara politik partisipatif lah gitu dalam konteks ke depan gitu ya. Yang terdekat tentu bulan depan itu. Seperti apa Pak tentang politik uang ini? Dulu petanya ya masih kita ingat ya bahwa politik uang ini akan berkaitan dengan kesadaran dan juga tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan kita juga harus perbaiki kan, ini tugas pemerintah dan DPR. Bukan tugasnya teman-teman penyelenggara pemilu. Begitu tingkat pendidikan naik, ya, misalnya usia SMA itu 50% dari 50-60% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia itu mungkin akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan kemudian tingkat misalnya tingkat pemahaman bahwa kalau milih sesuai dengan uang nanti si pasangan calon akan berusaha mengembalikannya dalam bentuk yang lain kan. Betul. Dikurangilah jumlah aspal dalam jalan 6 bulan sekali kan. Sebenarnya bisa terlihat ya itu begitu politik uang ini menggejala akan banyak hal-hal yang tidak dirasakan penuh kenyamanan oleh warga negara yang ada di kota tersebut. Oleh sebab itu ya kalkulasi misalnya 100.000 dibagi 5 tahun jadi 55 perak suara Anda per hari itu itu perlu hitungan rasional dan logis. Juga PR ini besar. Jadi banyak hasil imbasnya itu ada di pemerintahan. Di kinerja pemerintah daerah dan di kinerja pemerintah pusat misalnya. Jadi oleh sebab itu harus difikirkan itu bagaimana kinerja Pemda setelah terpilih. Nah ini PR teman-teman kritis juga dari NGO misalnya NGO daerah. Jadi jangan sampai juga NGO daerah jadi noise-nya banyak juga karena NGO daerah, tapi substansinya malah tidak terungkap ya. Noise-nya aja yang banyak. Begini tapi tidak selesai juga kan. Iya, betul. Hanya pembangunannya harus jelas, kemudian terlembagakan dan lain. Nah, politik uang ini kan tidak berdiri sendiri. Saya nggak yakin ya, misalnya banyak calon yang punya uang sebanyak itu gitu ya. Dari hitungan kasarnya itu kan ada yang mengatakan untuk jadi bupati misalnya itu harus butuh katakanlah 100-200 miliar seperti itu. Nah, ini kan uang yang nggak sedikit. Nah, tentu calon itu pun menurut saya tidak punya uang. Nah, di sini kan muncul apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud kemarin ada semacam cukong politik. Nah, ini kan membuat makin tidak independen calon yang terpilih nanti dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Nah, ini kan lingkaran setan juga dan problem ini menurut saya yang salah satu menjadi kritik buat pemilu langsung di mana itu menjadi titik lemah. Nah, bagaimana kita memotong dalam tanda kutip oligarki itu atau dana cukong itu sehingga ke depan itu bisa menjadi minimal gitu. Apa instrumen yang kira-kira bisa ditawarkan oleh Bawaslu mungkin sebagai sebuah pemikiran personal dulu dari Pak Rahmat ke depan lah kira-kira. Menurut saya ini pikirkan bagaimana dana kampanye pasangan calon itu berasal dari masyarakat. Oke. Kan dibuka sebenarnya dana kampanye masyarakat berapa, tapi kemudian tidak, ini hanya masyarakat yang dengan partai politik ada hubungannya. Tapi masyarakat misalnya Pak Zainal ini, saya suka sama calon ini, dia nggak punya uang. Ayo kita gathering money misalnya. Dulu masih ingat $1 for Obama gitu kan? Iya, betul. Bahkan sampai anak bukan usia pemilih ya. Dia menyumbangkan uangnya $1 untuk campaign Obama campaign.
sehingga kemudian gathering dana kampanye itu begitu besar untuk kampanye Obama. Nah, itu menarik menurut saya bagaimana nanti ya pemeriksaan terhadap dana kampanye yang kecil-kecil itu bisa kemudian didorong oleh masyarakat. Jadi si calon itu tidak kemudian berharap dari cukong-cukong tersebut. Dan yang menarik misalnya penelitian teman-teman ICW ya misalnya, di daerah-daerah yang sumber daya alamnya besar pasti ada hubungannya dengan perizinan. Jadi misalnya ketika kepala daerah ini di partai A misalnya atau dari calon A, kemudian dia ada imbal balas kepada si yang mendanai, yang itu kemudian berimbas pada izin apa, izin sumber daya alam. Nah itu perlu dipikirkan untuk kemudian bukan hanya cukong yang menguasai, tapi teman-teman yang kita ini misalnya saya di Tangsel, saya pengen ini saya mau nyumbang. Nah, saya mau nyumbang sekian, berapa sekian, misalnya 100.000, 200.000, 300.000. Kalau itu digunakan dengan baik, maka ya si calon itu akan dirasakan dipunyai oleh semua warga yang menyumbang ya. gitu. Nah, mengapa angkanya masih kecil, Pak, dalam public gathering tadi? Mengapa di negara yang lain relatif mudah untuk ada semacam gathering dana semacam itu, tapi di kita rendah? Sementara kalau kita amati dari struktur kelas menengah kita sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Kelas menengah kita lumayan. Kalau itu bisa terlihat sebelum pandemi ya, misalnya itu banyak konsumsi segala macam dikonsumsi oleh kelas menengah. Nah, apakah ada persoalan di dalam trust atau yang masih kurang terhadap politik, atau antipati, atau mereka apatis? Kira-kira apa, Pak? Ada trust, ada antipati, ada juga kultur. Oke. Ini urusan orang elit nih, politik ini, bukan urusan kami. Gitu. Orang elit, karena kan dulu secara kultur pejabat itu dipilih bukan oleh masyarakat kan, bukan oleh pemilu. Kemudian kultur ini masih ada. Kemudian pada saat Orde Baru misalnya, yang menang dia lagi, misalkan, ini nggak pas ini. Jadi kemudian kultur itu setelah zamannya Bung Karno kan hanya sekali pemilu tahun 55 misalnya. Ya, dan jadi monumen demokrasi kita itu ya. Monumen demokrasi kita yang sampai sekarang belum bisa dilawan ya. Kenapa belum bisa dilawan? Karena TNI dan Polri memilih pada saat itu. Iya. Dan sekarang kita ngomong itu jadi polemik pasti ya. Polemik pasti kan ketika TNI, nanti TNI Polri nanti gimana kalau mungkin bisa dor-doran di TPS ya. Iya. Buktinya kita tidak terjadi di tahun 55, padahal TNI dan Polri pada saat itu senjatanya di mana-mana. Iya. Karena dengan revolusi fisik tahun 50 kan baru selesai. Sisa-sisanya masih banyak itu tersebar itu kan. Ya, milisi-milisinya masih banyak juga kan. Iya. Nah, tahun 55 zamannya Pak Harto, kemudian L4 lagi. Nah, kemudian kita baru membuat ini ya setelah 99, 2004 mulailah, dan kultur ini di partai politik juga mulai, menurut saya ada perbaikan partai politik. Ini PR besar di partai politik menurut saya. PR besar di partai politik. Partai politik itu harus menjadi akselerator pahamnya masyarakat tentang kebutuhan mereka memilih kepala daerah. Sampai aktornya partai politik yang memainkan politik uang. Nah, itu jadi masalah lagi kan. Nah, inilah yang harus diperbaiki di pemilu kita misalnya, bahwa partai politik itu jorok kan, tukang bohong, ini. Harus ada orang-orang seperti Pak Zainal Budiono misalnya yang bahwa saya masuk partai politik karena idealisme dan lain. Itu harus ada orang seperti itu. Coba sekarang banyak pengusaha kan? Ya. Bukan aktivis mahasiswa tahun 98 kan 1-2 sekarang. Ya. Dan menarik ketika teman-teman pengusaha masuk parlemen. Enggak salah sih. Enggak salah sih, tapi di Amerika, saya dulu pernah di Badan Kehormatan ya. Kami benchmark teman-teman Kongres di Amerika Serikat. Once mereka terpilih menjadi anggota Kongres, sahamnya itu di freeze. Nggak boleh ngurusin company-nya. Karena dia sudah disumpah oleh negara untuk berpikiran masyarakatnya. Untuk services. Company-nya sudah urusin sama, ada badan yang tersendiri untuk ngurusin company-nya si parlemen ini.
masih gathering money, tapi kemudian dia sudah tidak terlibat langsung. Itulah yang kamu menghindari, namanya konflik kepentingan. Dan permasalahan kita adalah banyak sekali konflik kepentingan di Republik ini yang belum selesai. Ini harus dipikirkan. Saya percaya teori sistem karena saya S1 S2 ilmu politik. Teori sistem mengatakan bahwa kita nggak butuh malaikat ya, tetapi kalau sistemnya kuat, bahkan setan pun ketika masuk dia akan menyesuaikan diri atau akan ketat gitu ya. Begitu juga di kita, kalau kita orang-orang baik pun tetapi sistemnya agak longgar, saya nggak mengatakan buruk ya, agak longgar seperti itu, nah maka ada potensi-potensi untuk itu. Nah, kalau kita ngomong pembangunan sistem dalam konteks kepartian yang Pak Rahmat kasih mention underline tadi bahwa perlu ada reformasi yang sangat ketat atau sangat dalam ya di partai politik, saya melihat bahwa salah satunya adalah juga pendanaan partai. Selama ini pendanaan partai adalah problem karena apa? Beberapa lama saya bergaul dengan para pengurus partai gitu ya, mereka juga tidak mudah untuk menjalankan organisasi partai. Nah makanya kemudian ada ruang-ruang untuk sumbangan. Nah sumbangan itu ada yang sifatnya mengikat, ada yang tidak. Nah itu yang jadi problem dan dibahasakan oleh Pak Mahfud sebagai cukong politik gitu ya. Nah ke depan misalnya mungkinkah partai politik itu agar bisa menjadi akselerator perubahan gitu ya? Dan memang harus seperti itu, idealnya itu mendapatkan alokasi dari APBN untuk pembiayaan partai yang relatif lebih baik gitu ya, sehingga ia bisa atau mereka bisa menjadi relatif independen dari sebelumnya. Iya, kalau itu kita berdua dulu pernah memikirkan ini, bagaimana partai politik harus bebas dalam menjalankan partainya dengan bantuan pemerintah. Nah, menurut saya dengan bantuan pemerintah bisa masuk ke partai politik dengan audit BPK kan? Ya. Nah, itu kan penting sekali dan kemudian jangan ada alasan lagi. Ini buat apa korupsinya, buat pendanaan partai kan sudah nggak masuk akal nantinya. Ya. Nah, oleh sebab itu ya ke depan memang harus ada sistem yang kuat dan menghindari bisa konflik kepentingan, kemudian juga pendanaan kampanye, pendanaan partai itu benar-benar misalnya sumbangan juga terdeteksi siapa saja yang menyumbang. Jadi kita jangan pura-pura, misalnya kita banyak orang pura-pura, banyak orang main di KKU nih, Pak Zainal. Ya. Kanan kiri oke, partai A oke, partai B oke, partai C oke. Kita harus sekarang sebenarnya masyarakatnya sudah terbiasa dengan 2014 dan 2019 ini dua pasangan calon presiden, sebenarnya masyarakat kita sudah terbiasa dengan dua pasangan presiden. Walaupun memang efeknya masih banyak yang baperan ya sampai sekarang 2020 ini, tapi menurut saya itu ke depan merupakan modal. Ya friksi akan, tetapi ketika terjadi seperti itu, maka masyarakat kita hanya 6 bulan butuh waktu untuk recovery dari persoalan 01, 02 misalnya. Nah, itu juga saya pikirkan si A harus jadi partai oposisi dan si B jadi partai pemerintah. Jangan sampai ada orang gini, partai pemerintah terus selama hidupnya. Iya. Itu ibaratnya hidup nggak dinamis, Pak ya? Iya. Iya, kadang-kadang harus ada, kalau di Amerika jelaskan partai Republikan dan Demokratik. Pilihan Demokrat atau Republikan. Ada yang independen ada, tapi garis besarnya hanya dua itu. Dan dengan dua itu masyarakat itu semakin bangga dengan pilihan. Nah, akan muncul kebanggaan. Misalnya isu tentang aborsi itu isunya Partai Demokrat. Kalau di Amerika, isu Republikan tidak pas untuk itu. Makanya pilihan Anda ketika Anda anti aborsi pilihannya Republikan kan gitu. Ya. Nah, kita kan enggak. Oh, kita pengen nasionalis, pengen religius, pengen sosialis ya. Ya semua ya. Semua. Iya, katanya itu Pancasila. Menurut saya enggak juga. Pancasila juga kan bisa diartikulasikan bahwa dalam demokrasi seperti sekarang, Pancasila juga sudah diartikulasikan dalam kehidupan demokrasi. Betul. Pilihan dari oposisi bukan kemudian pilihan tidak Pancasilais. Betul. Itu Pancasilais juga. Betul. Nah, harus dipikirkan orang-orang yang konsisten dalam itu. Konsisten dalam mengungkapkan pendapatnya bahwa dia misalnya, saya sangat suka agama dalam kehidupan negara. Silakan ada partai.
Silakan. Yang saya nggak suka nih agama masuk sekuler pilihannya itu kan. Ya. Jangan kemudian kadang sekuler, kadang agama, bingung kita lama-lama kan. Iya, jadi ini memang fenomena politik kutu loncat seperti itu ya, politisi kutu loncat itu salah satu pendangkalan kalau istilah Daniel Bell itu kan, pendangkalan politik ya, bahwa ada yang kurang atau tidak menjiwai. Tapi mungkin memang itu juga efek karena terjadinya semacam pragmatisme Pak ya di kita dibanding misalnya tadi yang Pak Rahmat mention tadi tentang 55. Di 55 itu orang sepertinya kalau kita baca sejarah ya, kita belum hidup di masa itu, tapi baca sejarah orang memilih itu karena memang ya mungkin tidak sekolah, tapi mereka sedikit banyak ideologis gitu ya, memahami seperti itu ya. Itulah kemudian ideologi itu yang mulai berkurang. Ya. Bukan kemudian ideologis ini hanya campaign ya, hanya kampanye yang tanpa ini. Jadi misalnya partai A misalnya, saya sosialis, ya silahkan dengan sosialismenya yang diri. Kemudian saya agama tuh bisa kemana saja, bisa ini silahkan kan gitu. Saya pertengahan, saya nasionalis. Ibarat dulu Masyumi, PNI, NU, kan Pak NU ketika jadi partai kan tahun 55. Ya. Bahkan ada satu lagi yang PKI kan, nomor 4 di tahun 55. Jadi hal-hal seperti itulah kalau PKI sekarang dianggap oleh negara kan sekarang tahun 65, setelah tahun 65, setelah ada TAP MPR tahun 66, PKI tidak ada. Oke lah, PKI tidak ada. Dan oleh sebab itu ya silahkan sekarang partai nasionalis misalnya, nasionalis Golkar, Demokrat, yang agama misalnya PKS, ada unsur agamanya ya. Unsur bukan agama. Ketika agama itu tidak nasionalis, jangan juga anggapannya seperti itu. Jadi ini hanya masalah porsi ideologis saja. Jadi ketika nanti seperti itu, nanti ke depan pemilih kita seperti itu, nanti ada hal-hal ideologis yang akan muncul. Misalnya teman-teman PDIP selalu bilang ini untuk rakyat, masyarakat kecil, marhain, silahkan gitu. Kemudian ini untuk kalau Islam ini untuk kebutuhan rohani masyarakat, akhlaknya harus ini, silahkan ada porsinya. Biar masyarakat yang menilai akhirnya kan? Masyarakat menilai dan masyarakat akhirnya saya bangga dengan partai saya. Saya bangga. Sekarang Anda partai apa? Saya ini agak malu. Iya. Tidak menjadi priority lagi ya Pak ya dalam kehidupan akhirnya ya. Atau mungkin karena tren akhirnya kan bisa pindah-pindah dari pemilu ke pemilu seperti itu. Dan harus ada pemilih-pemilih juga yang ideologis ya ke depan ya, pemilih-pemilih yang memilih karena partai ini sesuai dengan harapan yang bersangkutan. Toh ini pilihan ini ada di bilik suara dan tidak diketahui orang kan? Ya, silakan saja memilih sesuai dengan pilihan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan dan juga apa yang dialami. Begitu. Tapi ini saya jadi pengamat politik nih ke depan, bahaya ini. Luar biasa pengamat politik ini, ngalahin kita ini. Oke Pak, yang menarik yang saya anggap sebagai sebuah mungkin awal yang baik atau prestasi Bawaslu, salah satunya ada menerbitkan IKP Pak ya, Indeks Kerawanan Pilkada, yang di sana juga saya baca beberapa halaman itu karena tebel juga gitu ya, kita bacanya tidak ini juga, tapi yang saya lihat itu cukup upaya preventif ya yang saya baca untuk memetakan dari misalnya 261 kabupaten, 66 daerah dianggap kerawanan tinggi, 195 dianggap sedang segala macam. Ini walaupun disusun oleh sejumlah kalangan bahkan termasuk NGO yang dilibatkan, dasarnya apa Pak membuat IKP ini? Saya pikir ini positif sebagai awal baik kepolisian, baik lembaga-lembaga yang lain untuk ikut mereka tidak pakai peta buta lah gitu ya, sudah ada IKP ini. Awalnya ini dari tahunnya Pak Muhammad kalau tidak salah ini, dari tahun 2014, 2012, 2017. Ini bentuk pencegahan. Jadi kita sebagai misalnya Bawaslu Kota misalnya sekarang Serang nih, ini di mana dia, di kuning apa di merah atau bagaimana? Rupanya dia di kuning. Oke, tingkat kewaspadaannya seperti apa? Dan kita harus memberitahu ini kepada stakeholder yang ada, misalnya kepada kepolisian, kepada pemerintah daerah, dan kepada badan intelijen misalnya kita kumpulkan. Ini hal-hal yang patut kemudian kita antisipasi. Bergerak misalnya menghubungi para tokoh masyarakat jika terjadi konflik ya, konflik agama misalnya. Pasangan ini pakai isu sara pasangan ini.
kita kumpulkan para tokoh agama, kita dekati, dan itu proses-proses pencegahannya ke depan. Jangan kemudian tiba-tiba kita kaget, oh ini karena ini pembakaran TPS sekarang begini ya. Nah, itu jadi terlambat. Nah, upaya pencegahan itulah yang harus dilakukan. Jadi ini namanya ya alarm system lah, warning terhadap penyelenggaraan ke depan. Karena itu bentuk pencegahan ya. Begitu sekarang kan ada juga perubahannya karena mengikuti dengan pandemi COVID. Misalnya kalau daerah Kalimantan Selatan itu tinggi. Kenapa? Karena daerah merah nih banyak nih. Daerah Banjarbaru, Banjarmasin, itu daerah-daerah merah. Oleh sebab itu harus alert gitu. Jadi alarm untuk membangunkan para pengawas juga. Hati-hati, harus pakai protokol COVID-19-nya harus agak ketat nih. Oke. Dan di situ Bawaslu incas Pak ya, ketika mereka ini mengingatkan langsung ya? Oh iya, mengingatkan langsung. Kami langsung, karena indeks IKP ini pasti kita berikan kepada teman-teman. Dan ini hasil dari wawancara dengan penyelenggara juga. Oke, di daerah ya, penyelenggara di daerah dan sebagainya. Kemudian wartawan dengan mengamati perkembangan dari pemilu sebelumnya, misalnya ada kecenderungan daerah ini pembakaran TPS-nya banyak, kemudian masalah konflik sosialnya terjadi ataupun ada kerusuhan. Nah, itu jadi catatan. Catatan ini yang kemudian dipegang oleh Bawaslu yang sekarang ini untuk menghadapi sehingga kemudian sosialisasinya pun terarah dengan itu. Pada siapa yang paling penting? Tokoh agama berarti, atau tokoh sosial, atau teman-teman yang pengendali sosial ya, atau pasangan calon. Pasangan calon tak aja nih, kita sosialisasi ini kemungkinan akan terjadi. Tolong masing-masing menahan diri. Nah, itu penting tuh. Karena jangan sampai pasangan calon kita lupakan juga, karena penentunya mereka juga nih. Yang kita kaget kan pada saat 4 September yang lalu pendaftaran. Kalau kita sudah warning kepada mereka, jangan bawa massa. Oh, bawa juga kan. Dan itu di beberapa daerah ya, tidak hanya 1-2 ya? Tidak, banyak, hampir semua. Dan hampir kemudian, semua. Polisi kita ingatkan, Pak, tolong bubarin sesuai dengan Impres nomor 6 tahun 2020. Aduh, Pak, ini gubernur petahana gitu. Ya. Jadi karena ada unsur Forkompinda dan yang bersangkutan juga ketua Satgas Covid misalnya dulunya sebelum kampanye kan, kalau pas kampanye kan dia cuti. Ya. Dan ada pakai euhnya Kapolres. Nah, itu kami jadi catatan. Kami bawalah ke pertemuan dengan teman-teman kepolisian, KPU, Kemendagri dan Satgas Covid. Kalau seperti ini, Bawaslu yang disalahkan. Padahal kita tidak seperti itu. Yang berhak membuarkan itu teman-teman kepolisian. Bawaslu hanya mengirim pesan ya Pak ya, bahwa ini salah gitu ya? Iya. Okay. Tapi akhirnya beberapa daerah kita yang terdepan. Iya. Jadi persoalan penting. Kalau kita terdepan, kita bisanya terjadi kesalahan, bisa digebukin kan? Paling masif nanti orang itu. Jadi kita minta kepada kepolisian untuk kemudian beraktif. Dan akhirnya setelah tanggal 26 ini, 26 September, PKPU lahir juga. Akhirnya jelas siapa who doing what gitu kan, siapa yang melakukan apa itu jelas. Kami melakukan, Pak tolong bubarkan, Pak tolong ini. KPU juga bisa meminta teman kepolisian untuk membubarkan. Oke, tapi terkait COVID tadi di kampanye disarankan untuk online, tapi laporan dari Bawaslu yang saya baca itu baru 11% ya Pak ya, melakukan kampanye di medsos dan ini. Apa problem yang kira-kira ini? Karena kalau kita lihat misalnya video viral dari daerah itu hampir setiap hari ada. Artinya saya asumsikan bahwa hampir masyarakat kita di kampung pun itu, kalau kita lihat data Facebook, data Twitter itu, pengguna di Indonesia itu besar sekali. Tapi mengapa para kandidat itu tidak memaksimalkan itu? Dan tetap fokus atau tetap pada pilihan konvensional, yaitu tatap muka. Walaupun risikonya besar. Karena yang diminati tatap muka biasanya, Mas. Okay. Jadi gini, teori politik juga misalnya di Amerika sampai sekarang, pertemuan dengan konstituen itu hal penting. Hanya lewat begini, orang dulu saya penggemar film-film politik misalnya, orang disalamin calon presiden lebih bangga daripada disehelo gini kan. Oke, iya. Itu mungkin masih pilihannya, dan juga kemudian masih konvensional, pertemuan terbatas menjadi pilihan. Jadi ketemu orang, ngobrol dengan orang, karena mungkin masyarakat Indonesia ya pendekatannya itu masih pendekatan kultur budaya lisan kan. Iya. Walaupun kemudian penggunanya, nah ini seharusnya inovatif.
buat video pendek, Ya, buat betul. itu menurut saya itu harus dilakukan oleh pasangan calon. Tim kreatifnya harus jalan. Mengisi ruang-ruang WA masyarakat itu ya, WA grup segala macam tuh ya. Dan itu kan penting akhirnya DCSC misalnya punya platform-platform yang bisa dibagikan, misalnya video-video yang bagus. Siap. Kan video ini cuma 5 menit doang kan masyarakat ininya. Nah, kesan dan pesan itulah yang disampaikan. Dengan adanya ini, sesuai dengan amanatnya Pak Presiden juga membagikan ekonomi komersial kan, advertising politik kan, yang dulu banyak, sekarang kok jadi kolaps juga. Nah, pertanyaannya di situ, padahal ini masanya nih. Dan di daerah tidak terlalu bergairah seperti dulu ya, karena COVID ini ya. Karena COVID. Karena juga mungkin pasangan calon juga uangnya terbatas, jangan-jangan. Habis Pak ya untuk itu. Pak, yang penting lagi yang juga mention oleh Bawaslu di beberapa press release-nya adalah tentang laporan netralitas ASN Pak ya. Dari 1.300-an pelanggaran, 600-an lebih itu netralitas ASN. Nah, ini tentu terkait dengan petahana dan sebagainya. Nah, bagaimana sanksinya Pak? Karena selama ini kan itu menurut saya salah satu kunci kemenangan juga kalau memang itu tidak terdeteksi gitu ya, kira-kira. Yang menarik di pilkada, netralitas ASN ini selalu jadi urutan top 3 pelanggaran. Selain politik uang pasti ya? Selain politik uang. Politik uang malah paling banyak pasti netralitas ASN. Jadi kalau dihitung kuantitasnya. Kenapa netralitas ASN? Karena memang ASN kita salah satu kultur birokrasi, kultur itu juga harus ada seperti itu, dan juga ketakutan untuk tidak naik pangkat, dan juga penggunaan pasangan calon terhadap aparatnya yang di bawah, yang petahana lebih khususnya kan, makanya lebih menyasar kepada petahana, ataupun misalnya sekda maju dan itu pasti akan menggunakan mesin-mesin politik birokrasi. Kenapa? Mereka punya jangkar apa? Jangkar untuk penguasaan wilayah, camat, itu penguasaan wilayah. Dan mereka punya rentang kendali kepada RT dan RW. Dan inilah faktor yang paling kita takutkan. Pasti akan sangat menguntungkan bagi petahana kondisi seperti ini. Jadi netralitas ASN pasti menjadi pasti jadi isu seksi di setiap pilkada. Anehnya di setiap pilkada, bukan pemilu. Iya. Oh, justru setiap pilkada ya, Pak ya? Karena ada otonomi daerah itu kan. Jadi ruang untuk kendali terhadap birokrasi bergeser ke daerah gitu ya. Dan kemudian kan kedekatannya kan semakin dekat. Kalau di tingkat kementerian misalnya ke bawah kan jauh. Oke. Apa yang bisa Bawaslu lakukan dengan berbagai maraknya itu, Pak? Iya, harus ada sanksi yang tegas kepada para ASN, dan juga berarti penilaiannya jangan-jangan PPK tidak harus di kepala daerah, harus di kepala daerah, misalnya di sekda misalnya diletakkan. Dan juga penggantian pejabat itu hal yang biasa dalam kultur birokrasi, jangan dianggap sebagai ganti pejabat kemudian dunia runtuh gitu loh. Iya. Kekuasaan adalah segalanya. Jadi birokrasi mungkin masih seperti itu mungkin ya. Ininya mungkin ya. Nah, itulah yang harus semakin profesional birokrat, biasanya akan semakin turun itu nilai pelanggaran netralitas ASN. Oke, Pak. Mungkin yang terakhir, Pak, minta waktunya tentang politik dinasti. Jadi di banyak pilkada, bukan hanya sekarang sebenarnya, politik dinasti ini sudah populer ya. Data menunjukkan sekitar 202 calon pada pilkada 2015, 2017, 2018 terkait dengan politik dinasti gitu ya, atau dinasti politik. Begitu juga saat ini ada sekitar 124 lah yang terafiliasi dengan dinasti politik. Nah, bagaimana kita atau mungkin Bawaslu ya atau kalangan masyarakat sipil ya memberikan sumbangsih agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya ini. Tentu politik dinasti bisa dua sisi ya. Ya ada yang merugikan, ada juga yang tidak. Tapi sepanjang sekarang gitu ya, yang kita baca di media itu kan dianggap
kurang etis dan sebagainya. Nah, batasannya apa Pak kira-kira gitu? Karena dari 2015 sudah jadi presiden. Kalau politik dinasti kan secara aturan tidak melanggar. Jadi betul. Nah, sebelum ditutup mungkin pesan Pak Rahmat pada generasi milenial atau Gen Y sekarang, anak kita mungkin yang sudah Gen Y gitu ya, apa yang harus mereka lakukan dalam konteks pembangunan demokrasi ke depan, di mana sekarang ya kita tahulah gitu ya, sudah terjadi demokrasi sometimes dianggap terlalu gaduh dan sebagainya, padahal kan esensinya bukan itu hanya kembang-kembangnya saja, tetapi kadang-kadang itu menjadi kampanye negatif lah buat demokrasi ke depan, di mana anak-anak muda sekarang itu ya cenderung ya udahlah lo atur-atur aja lah gitu. Kita nggak ikut-ikut. Nah, jangan sampai seperti itu. Kira-kira apa Pak yang bisa kita berikan? Kalau demokrasi terlalu gaduh, maka nanti jurusan ilmu politik akan semakin berkurang mahasiswanya. Iya. Ya, politik dan hukum tata negara kan. Ya. Ini apa sih? Kekuasaan lu aja deh, gue yang penting duitnya aja, gue masalah usahanya aja kan repot. Jadi yang penting bagi generasi milenial sekarang adalah politik itu bukan barang milik satu elit. Ini milik kita bersama. Demokrasi milik kita bersama. Demokrasi harus diisi oleh orang-orang pintar. Ya. Jangan sampai kemudian ya, ada gium kan, kalau nilainya A jadi profesor, nilainya B jadi PNS, nilainya C jadi pengusaha, nilainya D dari politisi kan, itu mengerikan. Iya. Jadi orang-orang yang pintar bukan hanya pintar angka, tapi juga pintar secara sosial dalam politik, karena harus aktif dalam demokrasi. Jadi ke depan demokrasi kita semakin berwarna menurut saya. Kalau teman-teman milenial sekarang suka dengan TikTok, suka dengan ini, ya diisi dengan konten-konten politik. Konten politik bersaing misalnya, saya suka dengan seperti ini, saya suka dengan seperti ini, dan itu wajar. Misalnya saya suka dengan dengan Pak Jokowi, saya suka dengan Pak Prabowo, silahkan. Ini adalah hal kreativitas, dan itu juga mengurangi nanti intoleransi ke depan. Orang-orang yang tidak toleran akan semakin toleran kita ke depan, semakin pilihan saya A, pilihan saya B, ya wajar. Tidak dianggap kemudian pilihan B, durhaka lu jadi anak. Nah, repot, bapak dan anaknya kemarin berantem kan? Ya. Dan ini terjadi karena masing-masing pasangan masing-masing pendukung itu merasakan dirinya paling soleh sedunia, itu kan repot kan? Ya. Jadi harus kemudian dibentuk di pemikiran teman-teman, ini bukan barang elit. Ini hal yang biasa, pergantian kekuasaan itu hal yang biasa, 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, bisa berkuasa 2 kali, setelah itu diganti pasti, dan yang menggantikan itu orang juga biasa. Dan misalnya Pak Jokowi ini menerobos pemikiran bahwa yang jadi presiden itu harus orang, kalau nggak tentara, orang militer, tentara, kemudian orang sipil yang kemudian aktif di pergerakan, kan tidak. Pak Jokowi kan tidak, kita ini kemudian maju biasa saja katanya. Ya. Orang bisa seperti Pak Jokowi saja bisa, apalagi teman-teman yang milenial. Iya, dan kemarin sudah kelihatan ketika ada aspirasi itu, banyak beberapa data menunjukkan bahwa anak-anak yang kita anggap sebagai milenial, K-popers dan segala macam itu, ternyata ketika ada hashtag-hashtag yang terkait tentang mereka di sosial media, mereka juga ikut nimbrung dan cukup impact ya, cukup berimpact gitu ya. Itu juga dijustifikasi di Thailand dan Hong Kong sekarang ini, di mana anak-anak muda yang biasanya nggak peduli sama sekali, ternyata pada titik tertentu mereka peduli gitu loh. Seperti sekarang yang masih ada di Thailand, juga di Hong Kong yang mereka pakai umbrella style dan segala macam. Saya kira memang kita tidak mungkin membawa terminologi kita di masa lalu ke sekarang. Jadi kita harus juga menghargai. Memang mereka kelihatan santai, tapi ketika mereka harus ngomong ya ngomong gitu ya. Seperti komika-komika yang anak-anak muda itu, ya saya pikir memang mungkin mereka lebih pas ya, lebih pas bahasanya. Ya. Oke Pak Rahmat, terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya, sudah mengganggu keliling di Serang dan sebagainya. Mohon maaf ada putus-putus sedikit. Pesan buat DCS ya Pak. Ya. Dan satu lagi Pak Zainal. Ya. Dulu kita menganggap setelah 98, 99, 2000 misalnya, generasi mahasiswa hilang.
tidak ada. Oke. Iya. Tapi ketika RUU itu mereka turun ke jalan, saya bahagia. Akhirnya ternyata terbangun. Terbangun. Jadi sekarang buat teman-teman DCSC ya kita harus berharap, kita bisa berharap karena teman-teman milenialnya sekarang, generasi yang Y sekarang ini, mereka peduli, dan ini juga harus transformasi pengetahuan dari kita kepada teman-teman di milenial harus terjadi. DCSC misalnya bisa jadi penghubung antara informasi dari tahun 98 yang kita lakukan dulu, demo 98, 99, 2000, 2001 kepada teman-teman yang ada sekarang. Pilihan-pilihan itu banyak dilakukan, dan kemudian menurut saya demokrasi sekarang itu perlu sentuhan-sentuhan generasi milenial. Mereka sekarang harus beranggapan, bahwa kalau saya pilih Anda, saya dapat apa? Bukan dapat politik uang, tapi bagaimana kota saya dibangun, bagaimana beasiswa itu diperbanyak, bagaimana perguruan tinggi diperbanyak penelitiannya, karena bagaimana usaha digital, usaha-usaha yang berkaitan dengan kreativitas itu juga terbuka, dan mereka bisa menuntut itu. Oke, Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas waktunya. Satu catatan penting yang bisa kita ambil malam ini adalah bahwa demokrasi itu tidak mudah, semua by proses, tetapi jangan pernah menyerah bahwa kita kembali ke masa lalu atau putus asa gitu ya, karena memang di banyak negara Amerika membutuhkan 200 tahun untuk kemudian bisa stabil. Kita sekarang baru 75 tahun, dan kita harapkan pada 100 tahun Indonesia merdeka, demokrasi kita memang lebih mapan gitu ya, terkonsolidasi. Dan mungkin kita sekarang punya harapan yang awalnya kita underestimate terhadap generasi milenial atau Gen Y, ternyata mereka juga sadar secara politik dengan caranya gitu ya. Kita tidak mungkin memaksakan itu. Oke, mungkin sampai di sini ada CS Perspektif edisi kali ini. Saya atas nama dari Developing Countries Study Center mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sekali lagi kepada Pak Rahmat Bagja, sahabat saya, teman kos saya. Semoga ke depan selalu sukses, termasuk yang saya harapkan adalah mengemban amanat dalam mengawal demokrasi kita agar menjadi demokrasi yang bermanfaat, demokrasi yang juga mencerminkan suara rakyat, bukan hanya suara para elit seperti itu ya Pak ya, sehingga demokrasi itu bisa menjadi quote-unquote public goods dan bukan menjadi kepemilikan oleh kelompok tertentu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat dan juga para sahabat semua dimanapun Anda berada. Sampai ketemu di DCSC Perspektif edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua.